피하시오! 피하시오! 와봐, 두바도. 이젠 나를 넘어서야 할 때다! Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan sukses selalu, amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mengulas sebuah film kolosal Korea yang menceritakan tentang kisah kelam kerajaan Joseon saat menghadapi invasi besar-besaran bangsa Manchu dari dinasti Qing Cina. Film ini menceritakan saat seluruh rakyat Joseon yang dipimpin oleh Raja Injo kala itu memutuskan untuk menyerah kepada dinasti Qing. Dan secara garis besar, film ini menceritakan tentang perjuangan rakyat Joseon yang menolak dibawa ke daratan Cina untuk dijadikan budak bagi kerajaan Qing. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film. 개성에 살고 있는 김무선이란 사람이다. 전주대사는 할은 아이가 클 때까지 부탁한다. Film ini berlatar pada awal abad 16 Masehi, di mana saat itu kerajaan Qing melakukan invasi keduanya untuk menyerang kerajaan Joseon Korea yang sudah tak berdaya dan dikabarkan akan segera menyerahkan diri. Namun situasi dinamika politik terjadi begitu cepat karena ada sebagian pejabat Joseon yang memutuskan untuk memberontak dan meninggalkan Raja Injo karena mereka menolak untuk tunduk dan menyerah kepada kerajaan Qing. Hingga atas situasi itu, para pasukan pro-pemerintah Joseon serta tentara kerajaan Qing tak segan-segan untuk menumpas semua orang yang berusaha menentang mereka. Kejadian kelam itu berawal pada suatu malam di salah satu rumah pejabat yang dipercaya melakukan pengkhianatan terhadap kerajaan Joseon. Mereka semua terus diburu dan tak membiarkan satu orang pun tersisa. Hingga di malam itu, seorang penentang yang merupakan mantan perwira Raja Joseon sebelumnya, yaitu Raja Gwanghei, yang bernama perwira Choi Pyong, menjadi sasaran target mereka berikutnya. Choi Pyong mempunyai dua orang anak yang bernama Nam Yi dan Jain. Hingga untuk menyelamatkan kedua anaknya itu, dia menyuruh mereka untuk pergi menemui sahabatnya yang bernama Kim Muson yang berada di daerah Gyeongseong di selatan, sebuah daerah yang menjadi cikal bakal ibu kota Korea Selatan yaitu Seoul. 개성에 살고 있는 김무선이란 사람이다. Sebagai laki-laki anak tertua, Nam Yi diberikan amanat serta tanggung jawab berat untuk menjaga adiknya apapun yang terjadi. Hingga pada malam yang mencekam itu, mereka berdua pun mulai pergi dengan membawa busur panah warisan yang diberikan oleh sang ayah sebelum akhirnya dia meninggal dalam pelariannya. Lalu beberapa hari kemudian, setelah dua bocah itu melakukan pelarian melewati hutan-hutan belantara, pada akhirnya mereka berdua pun tiba di desa Gyeongseong dan disambut hangat oleh Kim Muson. Melihat mereka sebagai anak dari sahabatnya, di sana mereka diperlakukan secara istimewa, meskipun mereka menyadari bahwa pasukan kerajaan Qing akan datang kapan saja untuk menyerang mereka. 할은 아이가 클 때까지 부탁한다. 아들이 임금을 옹립하니 반드시 전쟁이 날 것이다. Dan singkat cerita, 13 tahun kemudian, setelah mereka tinggal dan dirawat di tempat itu, kini Nam Yi telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Kala itu dia memutuskan untuk hidup bebas di alam liar tanpa aturan dan tuntutan politik kerajaan. Bersama dua rekannya yang bernama Gapyong dan Kangdu, mereka di sana bertahan hidup dengan cara berburu rusa di dalam hutan. Setiap hari, mereka menyantap daging buruan hasil tangkapannya itu. Hingga di sela suasana itu, tiba-tiba datang seorang pria bernama Kim So-gun, yang merupakan anak dari Kim Muson, yang sengaja datang untuk menemui Nam Yi di dalam hutan. 빠지는 데가 있어? 응? 거기다 또 이 자태는 어때? 그만들 하고 술이나 드셔.
아니 다들 일이 술을 마시면 Ternyata maksud dan tujuan kedatangannya itu adalah untuk meminta izin kepada Namyi karena Kim So-gun berniat untuk menikahi adik perempuannya yaitu Jain. Tapi kala itu, Namyi yang merasa khawatir tentang keselamatan adiknya langsung menolak permintaan itu karena dia sadar bahwa mereka berdua adalah anak para pengkhianat kerajaan Joseon yang mungkin akan membawa masalah untuk keluarganya kelak. Namun karena melihat keseriusan Kim So-gun pula, tiba-tiba Namyi mengajaknya berduel demi membuktikan sampai mana keseriusannya untuk menikahi adiknya itu. Dan jika Kim So-gun menang, maka dia akan memberikan izin untuk menikah dengan Jain. Walaupun kala itu, pertarungan mereka malah menimbulkan kekacauan. Hingga atas kejadian tersebut, mereka berdua pun diberikan hukuman oleh Kim Muson. 갈아입거라. Saat itu beliau marah besar ketika mendengar pertengkaran mereka hanya gara-gara permintaan restu pernikahan. Hingga saat itu pula, Kim Muson mulai membeberkan sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan. Bahwasanya, dia dan mendiang ayahnya telah membuat perjanjian untuk menjodohkan Jain dengan Kim So-gun, bahkan sebelum mereka lahir. Namun tetap saja, Namyi sangat khawatir tentang status mereka sebagai anak pengkhianat kerajaan yang nantinya akan terbongkar karena pernikahan tersebut. Meskipun atas perasaan emosi serta kekhawatirannya itu, dia pun memilih untuk menenangkan diri di tengah hutan dan mengalihkan situasi dengan berlatih panah. 너만 상처받는다. 태산처럼 받쳐쥐고 오랑이 꼬리처럼. Di tengah suasana hutan yang tenang dan sepi itu, tiba-tiba Jain dan Kim So-gun datang menemuinya. Karena memang sebetulnya Jain juga menginginkan pernikahan itu, dan dia tetap bersikeras ingin menikahi Kim So-gun walaupun tanpa restu dari kakaknya. Hingga beberapa hari kemudian, meskipun dalam hati kecil Namyi masih banyak keraguan, akhirnya dia bersedia untuk merestui perjodohan tersebut. Dan sebagai rasa sayang kepada adik perempuannya, dia memberikan hadiah sepasang sepatu yang sengaja dia buatkan sendiri untuk Jain sebelum naik ke pelaminan. Pesta pernikahan mereka pun digelar dengan sangat mewah dengan dihadiri para pejabat Gyeongseong yang juga datang ke sana. Meskipun beberapa jam kemudian setelah pernikahan adiknya itu resmi dilakukan, Namyi memutuskan untuk pergi meninggalkan hingar-bingar kehidupan sosial dan memilih mengembara hidup menyendiri di dalam hutan. Sebelum berangkat dalam pengembaraannya, Namyi sempat memungut kembali seluruh anak panah bekas latihannya saat malam itu. Namun di saat yang sama, tiba-tiba dia melihat sebuah keanehan di balik bukit, yang ternyata itu adalah pasukan kerajaan Qing yang hendak melakukan serangan serta perburuan kedua mereka ke selatan, guna mencari pemberontak Joseon yang masih menolak tunduk dan menyerah kepada kerajaan Qing. Pasukan itu dipimpin langsung oleh seorang pangeran kerajaan Qing yang bernama Dorugon, yang didampingi oleh seorang jenderal besar bernama Yu Sinta. Dan tanpa basa-basi, pasukan Manchu itu langsung menyerbu desa Gyeongseong untuk melumpuhkan semua rakyat di depan mereka, termasuk menghancurkan acara pernikahan adiknya yang masih berlangsung, hingga suasana bahagia pun berubah menjadi sebuah malapetaka. Melihat kejadian itu, Namyi langsung bergegas untuk kembali ke desa demi menyelamatkan adik perempuannya. Tapi saat di tengah perjalanan, dia harus berhadapan dengan pasukan elit kerajaan Qing yang bertugas mengawal pangeran. Dalam suasana menegangkan itu, Namyi berhasil melumpuhkan beberapa pasukan pengawal, walaupun saat dia hendak melarikan diri, tiba-tiba Jenderal Yu Sinta memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menggunakan strategi pengepungan khas pasukan Manchu yang dinamakan strategi Mangudai. Hingga akhirnya Namyi pun terjebak masuk ke jalan buntu dan berhasil dikepung, kemudian pada akhirnya dia pun harus terjatuh ke dalam sebuah lembah. Setelah aksi penyerangan tersebut selesai, para pasukan Qing membawa seluruh rakyat untuk dijadikan budak di negeri mereka, termasuk semua rekan-rekan Namyi.
Kim So-gun, dan juga Jae-in. Karena memang di saat yang sama, pemimpin Joseon yaitu Raja Injo memutuskan untuk menyerah tanpa syarat setelah dia dan sebagian rakyatnya bersembunyi dan terisolasi di atas benteng Namhan. Kala itu, lebih dari 1,5 juta rakyat Joseon Korea dibawa ke daratan Cina oleh pasukan kerajaan Qing. Mereka harus berjalan kaki demi bisa melintasi semenanjung Korea, dan di tengah perjalanan itu, mereka diperlakukan dengan cara yang sangat kejam. Sementara itu di tempat lain, ternyata secara ajaibnya, Namyi masih selamat setelah dia jatuh ke dalam jurang. Kemudian tanpa buang waktu, dia segera bergegas kembali menuju desanya, meskipun yang dia dapatkan hanya jasad-jasad para rakyat Gwangseong yang telah gugur, termasuk jasad Kim Muson yang sudah dia anggap sebagai ayah angkatnya tersebut. Atas peristiwa itu, Namyi tak ingin diam saja dan dia memutuskan untuk bertindak. Hingga keesokan harinya, Namyi pun langsung bergerak untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Berbekal skill memanah yang dimilikinya, dia mulai menyerang satu persatu pasukan Qing yang dia temui di jalur perjalanan pulang mereka dengan strategi gerilyanya. Atas hasil penyerangan itu, dia berhasil mendapatkan informasi tentang arah jalur perlintasan pasukan Qing yang ternyata mereka bergerak melalui perjalanan darat menuju utara. Hingga akhirnya aksi pengejarannya itu berhasil terlacak dan diketahui oleh pasukan elit kerajaan Qing yang dipimpin oleh Jenderal Ju Sinta. Yang kala itu mereka sangat terkejut saat melihat pasukannya mati dengan hanya satu serangan panah saja. Sebagai penanggung jawab dalam operasi militer ini, Jenderal Ju Sinta memutuskan untuk membalas tindakan orang misterius itu untuk melakukan perburuan terhadap Namyi dalam keadaan hidup atau mati. Sementara itu, di saat yang sama, rombongan rakyat Joseon yang saat itu dibawa oleh pasukan Qing kini telah tiba di tepi sungai Amnok atau sungai Yalu yang memisahkan Korea dengan daratan Cina. Saat itu, pasukan Qing memberikan isyarat kepada semua rakyat Joseon bahwa setelah menyeberangi sungai ini, maka mereka tak akan pernah bisa kembali ke tanah kelahirannya di Korea. Hingga dari sana, pemimpin pasukan mempersilahkan siapapun yang ingin kembali untuk melarikan diri sebisa mungkin. Meskipun dalam usaha pelariannya itu, pasukan Qing berusaha melumpuhkan mereka. Sebagai orang yang dipercaya oleh rakyat, saat melihat kejadian itu, Kim So-gun berniat untuk melakukan perlawanan demi bisa memutuskan takdir mereka. Kemudian, dengan beraninya dia mulai menyerang pasukan Qing satu persatu, hingga situasi mencekam itu berhasil membuat kekacauan. 이젠 나를 넘어서야 할 게다! Keadaan semakin menegangkan saat tanpa diduga, Namyi tiba-tiba muncul dari dalam hutan untuk membantu usaha perlawanan itu. Dan tentu saja, tindakannya itu berhasil membuat semua rakyat tergugah untuk memberanikan diri turut serta melawan pasukan Qing. Hingga perlawanan rakyat Korea dalam rombongan itu berhasil melumpuhkan seluruh pasukan pengawal kerajaan Qing. Meskipun di saat yang sama, Namyi harus menerima kenyataan pahit, karena ternyata dalam rombongan itu dia tak pernah melihat keberadaan adiknya. Setelah peristiwa itu berakhir, semua rakyat berhasil melarikan diri dan kembali ke tanah kelahirannya. Kemudian Namyi masih berupaya mencari adiknya yang ternyata menurut informasi, saat ini dia berada dalam rombongan berbeda dengan menggunakan jalur perjalanan yang berbeda pula. Maka dengan ditemani oleh Kim So-gun serta dua sahabatnya yaitu Gapyong dan Kandu, mereka mulai sepakat untuk terus mencari serta mengejar pasukan Qing demi bisa menemukan adik perempuannya. 자인을 위해서라면
Setelah sekian lama menelusuri jejak perjalanan pasukan Qing, serta berkat peta jalur perjalanan pasukan Qing yang berhasil mereka curi, singkat cerita, kini mereka berhasil menemukan rombongan yang ternyata dipimpin langsung oleh Pangeran Dorugon tersebut. Di sana mereka melihat semua wanita sengaja dikumpulkan untuk dijadikan budak, serta pemuas nafsu sang pangeran dan para petinggi militer kerajaan Qing. Dan di sana pula mereka juga melihat Jain yang sedang dipaksa untuk melayani sang pangeran. Setelah mereka berada dekat dengan perkemahan rombongan itu, mereka pun segera menyusun strategi untuk melakukan penyergapan serta penculikan kepada Pangeran Dorugon demi bisa menukarnya dengan Jain. Karena memang diketahui, sang pangeran sangat tertarik kepada kecantikan Jain hingga dia bersikeras untuk berhubungan dengannya. Namun pada satu kesempatan, saat Pangeran Dorugon hendak makan malam, secara mengejutkan, Jain tiba-tiba melakukan serangan untuk berusaha membunuh pangeran. Di tengah situasi genting itu, keadaan semakin memanas karena di saat yang sama rencana penyusupan Namyi beserta rekannya berhasil membuat pasukan Qing panik hingga mereka melupakan Pangeran Dorugon yang kini berhasil diculik serta dijadikan sandera. Kemudian Namyi memerintahkan Kim So-gun untuk membawa adiknya pergi dari tempat itu. Dan mereka sepakat bahwa esok hari mereka akan bertemu di sebuah tempat yang telah dijanjikan di seberang sungai Yalu. 함께 못 갈 바엔 차라리 다 같이 죽어. 내일 정오까지 압록강 초고막에서 보는 거다. 지금은 도저히 함께 도망칠 수 Pada malam itu, Namyi yang masih memegang Pangeran Dorugon terus dikepung oleh semua pasukan pengawal yang berada di perkemahan itu. Hingga akhirnya Namyi memutuskan untuk melumpuhkan sang pangeran dengan cara dibakar di hadapan semua pasukannya sendiri. Dan di tengah situasi kepanikan itu, akhirnya Namyi berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Meskipun dalam pelariannya itu, Namyi masih belum bisa merasa tenang, dikarenakan saat ini pasukan Qing berhasil melacak serta mengejar pergerakannya. Terlebih saat itu, Jenderal Yusinta juga secara bersamaan tiba di perkemahan pangeran dan mendapati sang pangeran sudah mati dengan cara yang mengenaskan. Hingga dia bertekad dan berjanji pada dirinya sendiri untuk bisa menangkap Namyi hidup atau mati. 와봐, 두바더. Dalam pelarian itu, kini Kang Du dan Gapyong juga berhasil bergabung kembali bersama Namyi. Mereka langsung merencanakan sebuah pelarian yang mungkin dirasa akan mustahil untuk berhasil. Karena saat ini mereka berada di hutan antah berantah yang belum pernah mereka injak sebelumnya. Terlebih saat itu mereka berada dalam posisi terkepung oleh pasukan Qing. Dengan kemampuan skill pelacakan yang dimiliki oleh orang-orang Manchu, akhirnya mereka berhasil menemukan posisi Namyi bersama kedua rekannya. Maka Jenderal Yusinta langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk kembali melakukan strategi pengepungan mangudai atau pengepungan musuh dari segala arah. Kini mereka bertiga benar-benar sudah dalam keadaan terpojok dan terkepung. Dengan sekuat tenaga mereka mencoba melakukan perlawanan sembari menjauh dari kejaran pasukan musuh. Tapi saat kaki kiri Kang Du terkena anak panah, seketika itu dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan cara menahan gerak laju pasukan Qing. Dengan tujuan agar Namyi dan Gapyong dapat berhasil kabur untuk menyelamatkan diri. 오영자파. Tak lama setelah Kang Du gugur di tempat itu, kini mereka berdua benar-benar berada dalam situasi krusial karena terjebak di jalan buntu. Dan di hadapan mereka hanya menyisakan tebing jurang sungai yang sangat dalam. Dari sana, pada akhirnya, Gapyong juga merasa tak punya pilihan lain selain memutuskan untuk mengorbankan diri demi bisa menahan pasukan Qing dan menyelamatkan nyawa Namyi. Hingga atas pengorbanan itu, Namyi pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan dan dia pun nekat melompat menyeberangi sebuah lembah sungai untuk menjauh dari jangkauan pasukan Yusinta.
Lesatan anak panah terus dilesatkan oleh pasukan Jenderal Jusinta demi bisa melumpuhkan Namyi. Tapi setelah sekian lama berusaha dan gagal, mereka pun akhirnya memutuskan untuk ikut melompati lembah curam itu. Hingga kala itu situasi pun menjadi terbalik, karena dengan kecerdasannya, Namyi berhasil menembaki beberapa pasukan Qing dengan anak panahnya. Bahkan adik kandung Jenderal Jusinta yang bernama Wanhan juga tewas dalam pertempuran itu, yang membuat Jusinta semakin merasakan dendam kepada Namyi. Tak ingin berlarut untuk meratapi kematian adiknya, kini Jenderal Jusinta langsung memutuskan untuk kembali mengejar Namyi dengan cara apapun dan dengan resiko apapun. Hingga mereka terus berlarian di antara lebatnya hutan belantara yang sebelumnya tak pernah dijamah oleh manusia. Sementara di tempat lain, kala itu Kim So-gun dan Ja-in berhasil sampai di tempat persinggahan di sebuah gubuk tua di tengah hutan. Namun di saat yang sama, mereka nyaris saja kehilangan nyawanya. Pasalnya pasukan Qing ternyata telah berhasil menemukan tempat persembunyian mereka. Meskipun saat itu, Kim So-gun berhasil melumpuhkan semua musuh yang menyerangnya dan berhasil merampas kuda-kuda mereka serta meninggalkan jejak untuk bisa dilacak oleh Namyi. Scene kembali berpindah kepada Namyi yang saat itu berhasil lolos dari kejaran musuh dan kini sedang beristirahat di bawah derasnya air terjun. Namun di saat yang sama, betapa terkejutnya Namyi saat dia melihat seekor harimau yang berada di atas tebing, yang seakan-akan hewan itu memberikan isyarat padanya untuk segera pergi dari tempat ini. Atas firasat itu pun Namyi akhirnya mendapatkan sebuah rencana untuk menjebak pasukan Jusinta agar menuju ke tempat persembunyian harimau tersebut. Seketika dia kemudian berlari dan seakan sengaja memancing pasukan Qing untuk mengejarnya. Hingga dengan usahanya yang sangat keras, akhirnya Namyi pun berhasil dipojokkan oleh pasukan Jusinta tepat di bawah tebing persembunyian harimau tersebut. Dan dalam kondisi itu, Namyi terus berteriak sekencang-kencangnya dengan harapan agar harimau tersebut datang dan membantunya untuk melumpuhkan pasukan Qing. Hingga benar saja, tiba-tiba harimau itu muncul seraya menyerang pasukan Jusinta dengan cara yang mengenaskan. Situasi itu dia manfaatkan untuk kabur dengan membawa 3 anak panah milik pasukan Qing yang tergeletak di tanah. Walaupun pada akhirnya harimau tersebut juga berhasil dilumpuhkan oleh Jusinta. Kejadian yang menimpa pasukannya itu membuat Jenderal Jusinta semakin geram hingga dia memutuskan untuk terus mengejar Namyi apapun yang terjadi. Meskipun saat ini pasukan mereka hanya tersisa 4 orang dengan senjata dan perlengkapan seadanya. Atas hal itu, kini Namyi harus kembali memutar otaknya. Kemudian dia bergegas membuat 1 anak panah berukuran pendek menggunakan bambu yang dia temukan di hutan. Hingga saat ini dia memiliki 4 anak panah sesuai dengan jumlah pasukan Qing yang tersisa. Keempat anak panah itu harus dia gunakan dengan presisi dan penuh perhitungan. Dengan kata lain, dia harus menggunakan anak panah itu tanpa gagal dan meleset. Kemudian, secara diam-diam dia menunggu momen yang pas untuk bisa melancarkan aksinya itu. Hingga akhirnya dia berhasil menembakkan anak panah pertamanya tepat pada kaki pasukan Qing yang berada di posisi paling belakang. Hal itu membuat Jusinta dan pasukan lainnya terpancing untuk kembali dan berusaha menolong rekan mereka. Di momen yang sama dari kejauhan, Namyi membidik siapapun orang yang berusaha menolong prajurit itu. Hingga dia berhasil melumpuhkan anak buah Jenderal Jusinta satu persatu. Dan yang paling mengejutkan, ternyata dia berhasil melumpuhkan 2 orang sekaligus dengan menggunakan 1 anak panah besar milik pasukan Qing. Parsenero.
Kala itu Namyi berpikir bahwa keempat musuhnya telah berhasil dilumpuhkan tanpa tersisa, hingga dia bisa melanjutkan perjalanannya untuk menuju tempat pertemuan yang telah disepakati dengan Kim So-gun serta Jain. Bahkan di tengah perjalanannya, dia sempat menemukan sebuah gubuk yang sempat disinggahi oleh mereka, hingga dia pun mencuri kuda-kuda milik pasukan Qing yang telah dilumpuhkan untuk bisa dia gunakan dalam perjalanannya. Meskipun di tempat lain, secara mengejutkan Jenderal Jusinta ternyata masih bisa bertahan hidup karena dia hanya terkena sedikit luka serangan anak panah yang tak berhasil menembus dadanya. Kemudian tanpa buang waktu, dia langsung mengumpulkan anak panah yang tersisa dan bergegas mengejar Namyi kembali. Hingga akhirnya beberapa jam kemudian, singkat cerita Namyi pun telah sampai ke lokasi pertemuan yang telah mereka janjikan sebelumnya, yaitu di sebuah padang savana luas yang tak jauh dari Sungai Yalu. Hingga dari kejauhan, Kim So-gun dan Jain mulai melihat sosok Namyi yang kian mendekat dengan menaiki seekor kuda. Walaupun tanpa mereka sadari, ternyata di saat yang sama pula, Jusinta juga telah berhasil sampai ke tempat itu, yang langsung melakukan posisi membidik Namyi dari atas bukit. Dan di saat itulah, Kim So-gun serta Jain baru saja mengetahui situasi itu. Dalam masa-masa krusial itu, Jain dipaksa untuk berpikir cepat demi bisa menyelamatkan kakaknya, hingga terpaksa menembakkan panahnya ke arah kuda yang dinaiki oleh Namyi, yang menyebabkan kuda tersebut jatuh dan berhasil mengelak dari anak panah yang dilesatkan oleh Jusinta. Namun Jusinta tak tinggal diam, dia pun langsung menembakkan panah keduanya tepat ke arah Jain yang sedang terpojok. Meskipun sebelum dia sempat mengelak, ternyata secara tiba-tiba Kim So-gun menjadikan tubuhnya sebagai tameng demi menyelamatkan istrinya itu. Situasi pun kian mencekam saat kini Namyi dan Jusinta mulai berhadapan satu sama lain dan hanya dipisahkan oleh Jain yang berdiri tepat di tengah-tengah mereka. Hingga secara mengejutkan, mereka saling memperlihatkan skill untuk melesatkan anak panahnya. Meski Namyi gagal menargetkan panahnya dan panah Jusinta berhasil mengenai bahu Jain. Dengan cepat, Jusinta langsung menjadikan Jain sebagai sandera karena saat itu dia baru menyadari bahwa apa yang telah dilakukan Namyi selama ini semata-mata hanya demi untuk menyelamatkan adik perempuannya. Hingga dia meyakini bahwa Namyi tak mungkin tega untuk melesatkan anak panah untuk bisa membunuhnya. Tapi dengan sebuah keyakinan dan skill tembakan panah melengkung yang selama ini dia pelajari, pada akhirnya Namyi nekat melesatkan anak panah terakhir dan inilah yang terjadi. Setelah kejadian itu, kondisi Namyi yang semakin memburuk membuatnya ambruk dan kritis. Hingga di saat-saat terakhirnya, dia meminta kepada Jain sebagai adik serta keluarga satu-satunya yang tersisa, supaya jika dia meninggal, maka Jain harus membawa jasadnya kembali ke tanah kelahirannya yang berada di desa Hanyang. Hingga singkat cerita, setelah rentetan kejadian itu, kini Kim So-gun serta Jain berhasil melakukan perjalanannya untuk pulang ke tanah Korea menggunakan jalur Sungai Yalu. Mereka membawa jasad Namyi yang sedang menggenggam busur panah warisan ayahnya sampai akhir hayatnya. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.